Bab 7. Ilmu membuat kebiasaan baik dan membuang kebiasaan buruk. Ada banyak sekali ilmu untuk menjadi sukses, seperti 7 resep sukses anti gagal dalam kurung yang Anda sudah pelajari di bab 6. Jika saya pribadi ditanya, apa sih ilmu yang terbaik untuk sukses? Mengacu pada bab 1, tentu saja jawabannya adalah nyontek. Kita harus nyontek strategi, cerita, dan emosi dari orang-orang yang sudah sukses. Dan kita sempurnakan sampai tindakan menuju sukses tadi menjadi kebiasaan. Tanpa terbentuk kebiasaan baru, kita akan cenderung kembali ke kebiasaan lama. Dan itu berarti bahwa kita belum sukses menyontek. Jadi, kuncinya amati, tiru, modifikasi, menjadi lebih baik, dan lakukan sampai kita punya kebiasaan sukses. Karena itu, ilmu membuat kebiasaan sangat penting. Boleh saja ada anggapan bahwa kalau ingin sukses, kita perlu goal, strategi untuk mencapainya, plus alasan yang kuat mengarahkan kepada impian kita, identitas atau keyakinan yang kuat agar kita senantiasa mampu menjalaninya. Ya, dan saya pun setuju. Namun, ujung-ujungnya tetap saja kita tidak akan mencapai impian bila kita tidak memiliki kebiasaan orang sukses. Satu tindakan saja tidak cukup. Kita perlu kebiasaan. Jika kita sudah memiliki kebiasaan yang mengarah ke sukses, maka selesai. Kesuksesan datang kepada kita. Dengan kebiasaan melakukan tindakan menuju sukses, kalaupun tanpa goal, strategi, alasan yang sangat kuat, maupun identitas, tetap saja kita akan sukses. Saya percaya kebiasaan lebih powerful dari sekedar action. Apa itu kebiasaan? Kebiasaan adalah kumpulan action yang sudah otomatis. Mengapa ada orang yang banyak tidak mencapai apa yang benar-benar ia inginkan atau impikan? Karena mungkin orang tersebut tidak take action atau actionnya hanya sekali-kali saja. Kalau actionnya berkali-kali dan menjadi kumpulan action yang otomatis tanpa berpikir lagi, serta mengarah ke impian, maka sukses terjadi dengan sendirinya. Habit perlu goal. Bila orang sudah mempunyai kebiasaan sukses, memang tanpa goal pun dia akan sukses mencapai goal tersebut tanpa sadar. Contoh, orang yang mempunyai kebiasaan makan secukupnya, tidak berlebihan, berolahraga, biasa menimbang badan setiap hari, akan tetap langsing tanpa punya goal menjadi langsing secara sadar. Contoh lagi, orang-orang yang mempunyai kebiasaan dari kecil, setiap menerima uang, dia sisihkan untuk investasi. Biasa belajar berinvestasi dan melakukan investasi yang aman dan menguntungkan. Dengan bertambahnya umur, dia bertambah menjadi lebih kaya tanpa sadar. Kendati demikian, bila belum punya kebiasaan sukses, kita perlu goal untuk mempermudah kita membuat kebiasaan sukses. Tanpa goal, seringkali energi dan fokus kita tercurah kemana-mana. Kalau Anda tidak punya arah atau goal, akan terjadi seperti contoh ini. Anda pulang kerja, keluar dari kantor, Anda memanggil taksi, datanglah taksinya. Ketika Anda sudah di dalam taksi, sopir taksi akan bertanya, "Mau kemana, Pak?" Nah, silahkan Anda jawab dengan, "Terserah." Dijamin, sopir taksi ini akan bingung. Dia akan tanya lagi, "Mau kemana, Pak?" Kalau ditanya berkali-kali, Anda terus menjawab, "Terserah." Ada sekurang-kurangnya 4 kemungkinan reaksi sopirnya. 1.
kalau sopirnya lagi bad mood, dia akan marah. Turun! Ngawur kau. Emang kita mau muter-muter doang? Turun! 2. Sopir taksinya baik hati, maka Anda akan diantar ke rumah sakit jiwa. Belum sembuh sudah keliaran di jalan. Ayo kembali ke rumah sakit jiwa, pikir sopir taksinya. 3. Sopirnya punya goal untuk mencari uang sebanyak-banyaknya, namun tidak punya strategi yang tepat, dan Anda dianggap sebagai sasaran tembak. Maka, Anda akan diputar-putarkan keliling kota. Setelah lama, waktu harus turun, ternyata Anda tidak punya uang. Ups, capek deh. 4. Sopirnya punya goal di awal dan punya strategi yang tepat, yaitu dapat uang semaksimal mungkin yang bisa dibayarkan dengan rela oleh penumpang. Maka sopir bertanya kepada Anda, "Betul, terserah saya, Pak." Ketika Anda menjawab betul, sopir bertanya lagi, "Untuk memastikan penumpang saya punya uang, Bapak punya uang berapa?" Ketika Anda menjawab, "Saya punya uang 200.000, sopir meminta uangnya di awal agar aman dan tidak terjadi keributan di belakang. Setelah itu, apa yang sopir taksi ini lakukan? Anda diajak keliling muter-muter kota. Lalu, kalau sopirnya baik, Anda dikembalikan lagi ke depan kantor. Dalam kurung, Anda tidak sampai kemana-mana walaupun sudah kemana-mana karena tidak punya goal. Ups, jangan-jangan goal Anda memang menghabiskan uang, menghabiskan waktu untuk keliling-keliling saja. Namun, bila sopirnya kurang baik, Anda akan diberhentikan dimanapun ketika argonya sudah mencapai 200.000. Habis. Sopir taksi mendapat golnya. Orang seringkali tanpa sadar mempunyai kebiasaan yang dapat membuatnya sukses atau tidak sukses. Contohnya, seseorang punya kebiasaan dan senang membaca buku biografi orang sukses. Tanpa sadar, dia terinspirasi untuk kerja keras dan kerja cerdas yang dilakoni oleh orang-orang sukses tersebut. Dan dia melakukan apa yang orang sukses lakukan. Dia punya prinsip-prinsip yang dipunyai orang-orang sukses. Kemungkinannya amat besar bahwa orang ini akan jadi orang sukses. Kemudian ada orang yang seumur hidupnya tidak pernah gemuk. Mengapa? Mungkin kebiasaannya yang membuatnya tidak gemuk, atau keyakinannya bahwa menjadi gemuk tidak enak. Jadi, tanpa sadar, kebiasaannya lah yang membuatnya langsing. Kebiasaan-kebiasaan yang tanpa disadari ini terbentuk dari rutinitas yang dilakukan dari kecil. Tidak punya goal pun bisa sukses, karena kebiasaannya mendukung ke arah sana. Apakah saya pernah bermimpi untuk memiliki Rolls Royce? Dulu tidak. Tapi ada suatu masa ketika saya ingin punya Rolls Royce, maka akhirnya saya punya goal dan kebiasaan-kebiasaan yang mendukung saya untuk mempunyai Rolls Royce. Seperti kebiasaan untuk bergaul dengan orang-orang sukses sehingga mendapatkan pengetahuan serta peluang bahkan kesempatan untuk bekerja sama dengan orang-orang sukses. Kebiasaan saya, begitu terima uang, saya sisihkan terlebih dahulu untuk investasi. Sehingga hasil investasi-investasi saya bisa dipakai untuk membeli Rolls Royce. Bila saya mempunyai impian untuk memiliki Rolls Royce, tetapi tidak punya kebiasaan yang mengarah untuk mendapatkan Rolls Royce, tentu saja saya tidak akan mendapatkan impian tersebut. Cristiano Ronaldo vs Lionel Messi. Cristiano Ronaldo mungkin punya bakat yang tak sebanding dengan Lionel Messi. Tetapi Ronaldo memiliki pola hidup dan kebiasaan yang sangat kuat. Itulah yang membuatnya mampu meraih penghargaan pemain terbaik FIFA dalam kurung Ballon d'Or ke-5 kalinya pada 2017.
Rekor Ronaldo kini telah menyamai Lionel Messi, sang anak ajaib, yang juga 5 kali dinobatkan menjadi pemain terbaik FIFA Ballon d'Or. Tetapi, kalau boleh bilang, habit dan gol Cristiano Ronaldo lebih besar dan lebih kuat. Dalam kurung, wahai para penggemar Messi, mohon maaf ya, ini hanya dugaan yang belum dibuktikan secara ilmiah. Saat Cristiano Ronaldo memenangi Ballon d'Or keempat di tahun 2016, sesungguhnya wajar saja kalau dia menghadiahi diri dengan liburan panjang. Namun, bukan itu yang dilakukan. Seusai menerima penghargaan, Ronaldo langsung kembali berlatih. Ketika ditanya wartawan, dia menjawab, "Saya tidak ingin sekedar menjadi pemain terbaik. Saya ingin jadi legenda." Itulah gol yang membuat hidup dan nasibnya berbeda. Mungkin Ronaldo harus berterima kasih kepada Lionel Messi karena dengan adanya persaingan dengan Messi, Ronaldo terus terpacu untuk mengalahkannya. Ingat, persaingan yang seimbang menimbulkan semangat. Jadi, kalau saja gol Cristiano Ronaldo hanya ingin memenangkan Ballon d'Or, setelah terpilih terus, bisa jadi dia akan mengundurkan diri seperti juara dunia FI tahun 2016 Nico Rosberg. Begitu juara dunia, dia langsung mengundurkan diri. Namun, impian Ronaldo bukan hanya sekedar pernah memenangi penghargaan sebagai pemain terbaik, melainkan ingin menjadi legenda sepak bola. Nah, untuk menjadi legenda, tentu bukan hanya perlu menjadi juara sekali, melainkan harus berkali-kali. The Power of Habit dari Charles Duhigg. Memulai dan membangun habit yang baru atau menggantikan habit yang lama untuk sebagian orang sulit. Untuk membantu, di sini akan saya bahas dan saya kembangkan secara bebas cara yang dikemukakan oleh Charles Duhigg. Untuk lebih detail, silakan membaca buku The Power of Habit yang sangat direkomendasikan. Dalam buku ini dibahas 3 hal untuk membentuk sebuah kebiasaan, yaitu isyarat, rutin, reward. Penulis buku ini melakukan sebuah penelitian pada monyet, yaitu bagaimana membuat monyet mampu menurunkan sebuah tuas, kemudian mendapatkan makanan. Ternyata, dengan cepat sekali monyet ini belajar dengan 1. Isyarat atau trigger. Adalah sebuah rangsangan awal, monyet pertama kali dihadapkan pada sebuah monitor. Kepadanya diajarkan untuk melihat bentuk dalam monitor tersebut. Bila tuas diturunkan, makanan akan keluar dari kotak. Tapi tidak bisa langsung. Si monyet perlu role play di mana pelatih mempraktekannya. Dalam penelitian ini, dalam monitor ada banyak bentuk objek dan warna yang keluar bergantian. Ketika ada objek berbentuk bulat berwarna kuning, pelatih melakukan role play dengan menurunkan tuasnya dan mendapatkan makanan. Pertama kali si monyet hanya duduk diam, tidak merespon apa-apa. Lalu, kedua kalinya pelatih melakukan role play, monyet ini mulai ikut dengan menurunkan tuasnya berulang kali. Namun, tidak keluar makanannya. Nah, kembali pelatih melakukan role play. Jika di layar monitor keluar objek bulat berwarna kuning, diturunkan tuasnya dan keluar makanan. Dalam beberapa kali pengulangan, monyet ini mulai paham. Kalau bentuk berwarna bulat, berwarna kuning, kemudian tuasnya diturunkan, maka keluar makanan. Pada akhirnya, monyet ini berhasil melakukan. Pelatih juga menempatkan elektrode pada monyet ini. Sungguh menarik hasilnya. Sinyal otak si monyet semakin lama semakin maju. Apa maksudnya? Lihat dari gambar di atas.
Sinyal otak si monyet mencapai puncak tertinggi saat mendapatkan makanan atau jus. Setelah terbiasa melakukan kebiasaan baru, lihat sinyalnya maju. Bukan di saat mendapatkan jus, melainkan setelah melihat bentuk bulat berwarna kuning itu. Menarik? 2. Rutinitas atau pengulangan tindakan atau isyarat yang harus dilakukan untuk mendapatkan reward. Yang paling cepat untuk mengetahui apakah kebiasaan sudah terbentuk atau belum adalah dengan mengetahui apakah sudah terjadi craving. Apa itu craving? Craving adalah rasa ingin yang lebih dalam dan resah kalau tidak mendapatkan apa yang seharusnya didapatkan. Padahal, sudah melakukan hal yang seharusnya dilakukan. Dari penelitian tadi, bila ada warna kuning di monitor, monyet menurunkan tuas, maka makanan turun. Terjadilah rutinitas warna kuning, jadi turunkan tuas, jadi makanan turun. Ketika pelatih sengaja tidak mengeluarkan makanannya, padahal sudah benar isyarat maupun rutinitasnya, si monyet jadi resah, marah, dan berkali-kali menurunkan tuasnya. Bila hal itu terjadi, bisa dibilang monyet ini sudah mencapai tahap craving terhadap kebiasaan baru itu. 3. Reward. Setiap kali menurunkan tuas setelah ada isyarat bentuk bulat berwarna kuning tadi, si monyet mendapatkan reward. Lama-kelamaan akan tercipta pola sampai tidak berpikir lagi. Habit memiliki sebuah pola, dan pola yang sudah terbentuk itu sudah tidak dipikirkan lagi. Si monyet tadi melihat monitor, melihat kesesuaian isyaratnya, dan kalau syaratnya sudah sesuai, dia menurunkan tuas untuk mendapatkan jusnya. Lama-kelamaan, dia sudah terbiasa dan mengantisipasi seperti tercermin dari sinyal elektroda tadi. Sinyal tertinggi maju bukan ketika mendapatkan reward, melainkan ketika melihat bentuk bulat berwarna kuning. Dalam buku tersebut juga dibahas tentang cara marketing yang dilakukan oleh pasta gigi Pepsodent yang sukses di dunia maupun di Indonesia. Salah satu perusahaan yang berhasil melakukan marketing dengan membuat kebiasaan baru adalah Pepsodent. Bukan hanya lewat model yang cantik atau karena iklannya saja, tetapi dengan menciptakan craving. Pepsodent itu adalah pasta gigi yang pertama kali menggunakan citric acid, mint oil yang membuat mulut menjadi dingin, sehingga menimbulkan tingling sensation pada lidah dan gusi. Tingling sensation itu sebenarnya tidak memiliki efek membuat mulut menjadi lebih bersih, tetapi meyakinkan orang bahwa sesudah selesai dan bersih, dari proses ini tercipta craving. Untuk contoh lain, diceritakan bahwa P&G menemukan HPBCD dalam kurung hidroksipropil cyclodextrins. Di P&G, ada seorang pria yang bekerja di bagian riset kimia. Dia selalu bekerja di laboratorium menggarap bahan yang disebut HPBCD. Pria ini juga seorang perokok berat. Suatu hari, dia pulang dan sesampainya di rumah, istrinya kaget karena tidak mencium bau rokok. Sampai-sampai istrinya menyangka suaminya sudah berhenti merokok. Pria ini bingung kenapa bisa hilang bau rokoknya. Dia mulai berpikir, apa karena penemuan yang saya teliti? Keesokan harinya, pria ini melakukan percobaan dengan menggunakan HPBCD. Bahan percobaannya adalah keringat, bau hewan, dan kaos kaki yang bau. Ketika barang-barang bau tersebut disemprot dengan cairan HPBCD, baunya hilang. Merasa sudah menemukan temuan yang luar biasa, dengan semangat, dia melaporkan kepada P&G. Pihak P&G senang dan mengiklankan besar-besaran, tapi dagangannya ternyata tidak laku.
Ketika diberi gratis pun, banyak orang yang tidak memakainya. Ternyata, problemnya adalah karena sudah terbiasa dengan baunya, kita tidak merasa kalau bau. Karena tidak merasakan baunya, kita tidak merasa butuh penghilang bau. Akhirnya, diteliti kembali untuk mengetahui sebab-sebab kegagalan untuk meningkatkan penjualan produk ini, dicoba teknik menciptakan clue dalam kurung tanda, di mana produk ini dijadikan sebagai finishing dari setiap aktivitas bersih-bersih rumah, bukan lagi sebagai penghilang bau yang digembor-gemborkan di awal, tapi sebagai penyempurna. Dan ditambahkan pewangi, ditambahkan pembunuh 99,9% kuman, jadi selain bersih, sehat, juga wangi. Bau wangi inilah yang menjadi reward dan membentuk craving. Iklannya menjadi seperti ini. Selesai menyetrika, seorang ibu rumah tangga menyemprotkan produk tersebut, lalu ibu tadi tersenyum lebar yang memberikan clue bahwa tugasnya sudah selesai. Penyemprotan itu menjadi penyempurna progres setrika baju sehingga ibu tadi mendapatkan reward bau wangi serta perasaan lega atas rutinitas yang dia kerjakan, yaitu menyetrika karena hasilnya bersih, sehat, dan wangi. Selesai menyetrika, bila belum menyemprotkan produk ini, akan terasa kurang sempurna. Habit terbentuk. Ada yang tahu produk apakah itu? Ya, itu adalah Febreze. Sejak saat itu, dengan teknik marketing yang menciptakan kebiasaan dan bukan hanya menonjolkan manfaat, penjualannya meledak hingga mencapai 1 miliar US dollar per tahun. Lebih lanjut tentang craving. Profesor Wolfram Schultz meneliti gejala craving dengan menggunakan monyet. Seekor monyet dimasukkan ke dalam kandang, disediakan 3 warna, yaitu merah, biru, kuning. Jika monyet itu menekan tombol kuning, akan keluar makanan yang dia sukai. Ketika menekan tombol warna lain, tidak keluar makanan sehingga terjadi pengulangan terus-menerus. Bahkan, setelah kebiasaan menekan tombol kuning terbentuk, ketika pintu kandang dibuka dan diberi makanan, di luar kandang sungguh ajaib. Monyet itu tidak keluar kandang dan tidak mengambil makanan di luar. Monyet malah terus-menerus menekan tombol warna kuning. Itulah craving. Ketika sudah terikat dengan kebiasaan, menekan tombol kuning dan mendapat makanan, perasaan senang akan timbul. Padahal rewardnya belum datang. Itu terjadi karena otak sudah mengalami craving. Habit terjadi ketika otak kita sudah mengalami craving. Bagaimana membentuk craving? Craving timbul karena ada sedikit rasa takut kehilangan. Ada beberapa hal yang diperlukan untuk membuat otak kita mengalami craving, yaitu 1. Trigger atau isyarat, 2. Tindakan, 3. Reward, 4. Pengulangan. Kelebihan otak, kalau sudah dirangsang, sudah mendapatkan sinyal, sudah ada pengulangan, dapat pola, maka sudah tidak berpikir lagi. Tindakan-tindakan baik yang perlu diulang polanya sehingga akan terbentuk kebiasaan baik. Contoh, perkawinan akan menjadi jauh lebih harmonis kalau pasangan menentukan kebiasaan-kebiasaan yang membuat keluarga harmonis. Itu dilakukan terus sampai terbentuk pola, sampai menjadi habit. Salah satu yang saya dan istri saya buat adalah memeluk. Jika sedang seminar di luar kota, ketika malam saat mau tidur, kalau tidak memeluk istri saya merasa tidak enak. Istri saya pun merasa tidak enak ketika tidak saya peluk saat tidur. Anda seorang perokok? Pertama kali orang merokok, enak atau tidak?
Awalnya tidak enak, pahit, tapi rokok diberikan dengan reward. Apa itu rewardnya? Merasa jantan, diterima oleh teman, merasa lebih hebat dari orang lain, merasa sama dengan orang hebat yang merokok. Dalam merokok ada reward yang nyata, yaitu menarik napas panjang-panjang sehingga orang merasa lebih rileks. Plus, nikotin yang juga memberi efek yang sama. Walau efek buruknya begitu banyak, begitu terbentuk pola, misal sehabis makan merokok, sewaktu buang air besar merokok, lagi merasa sumpek merokok, dan diulangi terus, maka tanpa disadari, waktu selesai makan kalau tidak merokok rasanya kurang. Waktu buang air besar teringat untuk merokok. Saat merasa sumpek, otomatis mencari rokok. Inilah craving, dan merokok jadi habit. Membiasakan diri untuk mulai lari pagi. Orang ingin membiasakan lari pagi, maka tugasnya adalah membuat sinyal dalam kurung isyarat, yaitu tidur memakai kaos kaki olahraga, kaos, dan sepatu olahraga ditaruh di samping kasur, atau bahkan tidur sudah lengkap memakai sepatu dan kaos kaki olahraga. Sinyalnya dipermudah, bukan dijauhkan. Mau mahir bermain gitar. Ada orang yang sedang belajar gitar. Dia ingin mahir memainkan satu lagu dan yakin bahwa pasti lancar memainkan satu lagu itu dalam waktu 14 hari dengan rutin setiap hari latihan 10 menit. Tapi, yang terjadi, orang tersebut tidak berlatih terus. Akhirnya, dia tidak bisa memainkan satu lagu itu. Kenapa? Karena sinyal untuk belajar gitar tidak dipermudah. Isyarat itu bisa dipermudah dengan cara membeli dudukan atau stand gitar dan menaruhnya di sebelah ranjang atau tempat di mana dia sering dan paling lama berada. Kali ini contohnya di kamar tidur. Maka setiap mau tidur atau bangun pagi sudah ada gitar dan siap berlatih. Intinya, jangan dijauhkan, tetapi dipermudah dengan menaruhnya dekat-dekat. Kalau Anda sudah mempunyai goal, Anda permudah hal-hal yang mengarah ke habit yang akan membawa Anda ke goal Anda. Tugas untuk Anda. Ada 6 unsur dalam kehidupan kita yang menentukan kesuksesan kita, yaitu finansial, kesehatan, spiritual, relationship, sosial, intelektual. Tugas Anda adalah buat list kebiasaan-kebiasaan yang harus Anda mulai, tinggalkan, kurangi, pertahankan, tambah. Silahkan isi.